Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Marianda, mahasiswa Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa dengan program studi Teknologi Pangan dari kelas 4B dengan NIM 4444230101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis serat kasar pada bahan pangan, di mana serat kasar atau crude fiber ini merupakan bagian dari karbohidrat yang tidak larut dalam air, terdiri dari lignin, selulosa, dan juga hemiselulosa, di mana serat kasar juga merupakan bagian dari serat makanan yang mencakup komponen tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Dalam analisis laboratorium, serat kasar ini biasanya merujuk pada fraksi sisa bahan makanan setelah perlakuan dengan asam dan basa kuat, di mana serat kasar juga merupakan bagian pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia, di mana zat yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat dengan konsentrasi 1,25% dan juga natrium hidroksida dengan konsentrasi 1,25%. Nah, serat kasar ini biasanya banyak ditemukan pada bahan pangan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan juga biji-bijian. Pentingnya serat kasar dalam produk kualitas bahan pangan dikarenakan angka ini merupakan indeks untuk menentukan nilai gizi dari makanan tersebut. Terdapat beberapa komponen utama dalam serat kasar. Yang pertama itu ada selulosa, yang kedua itu ada lignin, dan yang ketiga itu ada pentosa, di mana selulosa ini merupakan polisakarida yang tidak larut sehingga membantu pencernaan dengan menambah volume feses dan mempercepat pergerakan usus. Kemudian kalau lignin ini merupakan senyawa non-karbohidrat yang kaku dan tahan terhadap degradasi sehingga berfungsi sebagai pengikat dan pelindung sehingga menjadi pengikat dan pelindung struktur tanaman. Kemudian kalau pentosa ini merupakan gula 5 karbon dalam hemiselulosa sehingga dapat difermentasi oleh mikroorganisme dalam usus dan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang bermanfaat bagi saluran cerna. Kemudian meski tidak dapat dicerna secara langsung ketiga komponen utama ini, namun ketiganya itu penting untuk kesehatan pencernaan dalam tubuh manusia. Kemudian ada pun cara kerja analisis serat kasar pada pangan berdasarkan OAC Method tahun 2005, di mana langkah awal itu adalah dengan penimbangan sampel sebanyak 2,5 gram, lalu sampel ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 200 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,255 N, di mana fungsi penambahan H2SO4 ini untuk menghidrolisis dan menghilangkan komponen non-serat seperti pati dan sebagian protein. Kemudian setelah itu larutan itu dididihkan di atas hot plate selama 50 menit. Setelah dididihkan itu disaring dalam keadaan panas dan dicuci dengan aquades sampai air cucian itu netral. Nah, kenapa harus disaring dalam keadaan panas? Hal ini dilakukan agar zat terlarutnya itu tetap larut dan mencegah pengendapan kembali komponen yang telah dilarutkan selama proses pemanasan tadi. Setelah disaring, kemudian ditambahkan 200 ml NaOH dengan konsentrasi 0,313 N, di mana fungsi penambahan NaOH ini untuk melarutkan sisa protein, hemiselulosa, dan senyawa lain yang larut dalam basah sehingga menyisakan fraksi seratnya saja. Setelah itu dididihkan lagi selama 30 menit dan disaring dalam keadaan panas. Kemudian hasil saringan berturut-turut dicuci menggunakan K2SO4 10% dan dilanjutkan dengan 50 ml aquades panas dan terakhir menggunakan 15 ml etanol 96%, di mana fungsi pencucian dengan K2SO4 10% ini untuk mengendapkan sisa basah agar mudah untuk dibuang. Kemudian pencucian dengan aquades panas ini digunakan karena untuk membersihkan sisa reagen dan larutan, sedangkan pencucian dengan etanol 96% ini digunakan untuk menghilangkan senyawa organik non-serat seperti lemak dan pigmen. Setelah dicuci, kertas saring yang sudah agak kering ini diangkat dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah dikeringkan dalam oven, kemudian kertas saring didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang hingga beratnya konstan.
Kemudian ada pun cara kerja analisis serat kasar berdasarkan metode gravimetri, di mana langkah awal itu adalah dengan penghalusan sampel terlebih dahulu, kemudian sampel yang telah halus ini ditimbang sebanyak 2-4 gram, lalu dilarutkan sampel dengan 15 ml etanol 96% dan diaduk selama 30 detik. Setelah itu, sampel didiamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, dilakukan proses penyaringan sampel dan endapannya itu dibilas dengan 45 ml etanol 96%. Kenapa dibilas dengan etanol 96%? Karena untuk menghilangkan senyawa organik larut etanol dan juga untuk mempercepat pengeringan karena etanol ini sifatnya itu mudah menguap. Kemudian setelah dibilas dengan etanol, dilakukan pengeringan kertas saring dalam oven hingga kering untuk mengeringkan residu agar berat yang ditimbang adalah berat kering serat kasar tanpa air. Kemudian dilanjutkan dengan didinginkan dalam desikator selama 15 menit setelah proses pengeringan kertas saring tadi, lalu ditimbang kertas saring dengan residu. Nah, sebelum kertas saringnya itu ditimbang dengan residu, kertas saring kosongnya itu sebelum digunakan harus diketahui berat konstannya terlebih dahulu. Kemudian dilarutkan residu dengan 50 ml H2SO4 1,25%. Fungsinya itu untuk menghilangkan lanjutan zat yang bukan serat yang mungkin masih tersisa dalam larutan, terutama senyawa semi-resisten terhadap asam lemah. Kemudian larutan itu dipanaskan dalam water bath pada suhu 60 derajat Celcius 30 menit dan ditambahkan NaOH 50 ml dengan konsentrasi 3,25%. Nah, fungsi penambahan NaOH ini untuk melanjutkan pencernaan basa yang lebih kuat agar benar-benar menghilangkan kandungan non-seratnya sehingga meningkatkan kemurnian serat kasar pada sampel yang diuji. Kemudian dilakukan pengkonstanan kertas saring, lalu disiapkan sampel untuk disaring menggunakan kertas saring yang telah dikonstankan tadi. Kemudian dicuci residu masing-masing kertas saring sampelnya itu dengan 25 ml H2SO4 25% panas, kemudian 25 ml aquades panas, dan 20 ml etanol 96%, dimana dicuci dengan H2SO4 25% ini untuk menghilangkan basa yang tersisa dan menghancurkan sisa kontaminan pada larutan sampel yang diuji. Kemudian pencucian dengan aquades panas ini dilakukan agar membersihkan sisa asam yang ada pada sampel yang diuji. Kemudian kalau etanol 96% itu pencucian itu dilakukan untuk menghilangkan senyawa organik yang larut etanol dan juga untuk mempercepat pengeringan karena etanol ini sifatnya mudah menguap. Setelah itu kertas saring yang ada residunya ini diletakkan pada cawan stainless dan dikeringkan lagi dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian didinginkan lagi di dalam desikator selama 15 menit dan dihitung, dan setelah didinginkan itu dilakukan pengkonstanan kertas saring lagi, dan setelah sudah konstan itu dihitung berat konstannya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari analisis serat kasar pada pangan dengan metode gravimetri, kelebihannya itu adalah metode ini memiliki kelebihan, yaitu pengotor dalam sampel dapat diketahui, kemudian analisisnya itu mudah dilakukan, dan hasil analisisnya ini spesifik dan akurat. Kemudian analisisnya ini juga presisi serta sensitif. Sedangkan kekurangannya itu, metode ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam proses penentuannya dalam suatu bahan pangan. Kemudian ada juga perhitungan analisis serat kasar, di mana rumusnya itu serat kasar dalam bentuk persen sama dengan W kertas saring ditambah sampel dikurang W kertas saring dibagi W sampel dikali 100%, di mana W kertas saring per sampel itu merupakan berat kertas saring dan sampel setelah dikeringkan. Kemudian kalau W kertas saring itu adalah berat kertas saring konstan, dan W sampel itu adalah berat sampelnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis serat kasar pada bahan pangan dengan metode gravimetri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.